tumbuh melata, tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 50 Batam beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan tidak lupa pula kepada rekan-rekan kami guru SMP Negeri 50 Batam. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur karena kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami calon guru penggerak angkatan 9 Kota Batam. Adapun susunan acara kami pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua kata sambutan dan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pertama Ibu Juliana sebagai calon guru penggerak angkatan 9, di mana pengajar praktiknya adalah Ibu Devianti dan Ibu fasilitatornya adalah Ibu Nurhayati Geni. Kemudian pemaparan kedua akan saya sampaikan sendiri, Cici Susanti, dengan pengajar praktiknya Amir Mahmud Zain. Kemudian ibu fasilitatornya adalah Ibu Indrawati Kusuma Wardani. Kemudian pemaparan yang ketiga dari rekan kita Bapak Jerry Simanjuntak dengan pengajar praktiknya Pak Irwan Nugraha dan fasilitatornya adalah Ibu Armia. Kami di sini membagi tugas. Poin 1 dan 2 akan dijabarkan oleh Ibu Juliana. Poin ketiga dan keempat oleh saya sendiri. Poin kelima dan keenam akan dibahas oleh Pak Jerry Simanjuntak. Baik Ibu Bapak, ada sebuah pantun untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Jauh pulau dari Melaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda berikutnya, pembukaan yang akan disampaikan sekaligus pembukaan dan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Lindriani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah atas nikmat sehatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa kegiatan kita hari ini adalah berbagi praktik baik oleh guru-guru CGP yang angkatan ke-9. Baik, saya pernah mengikuti lokakarya bahwa guru-guru CGP ini diharapkan bisa mendiseminasikan ilmu yang mereka dapat dari kegiatan-kegiatan mereka, baik bimbingan dari pengajar praktik maupun dari fasilitator ke kita-kita yang belum menjadi CGP. Tujuannya satu, yaitu untuk mengubah pendidikan kita menjadi pendidikan yang lebih baik lagi. Jadi itu kami berharap sekali kepada guru-guru CGP baik angkatan 8 maupun angkatan 9 untuk berbagi kepada kita semua supaya pendidikan kita dan kita semua menjadi guru hebat. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP angkatan 9
bisa memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita bisa mempraktikkan, kita ambil apa yang disampaikan kemudian bisa kita terapkan atau kita aksi nyatakan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Ada pembuka Bapak Ibu, karena kami calon guru penggerak Angkatan 9, ini adalah bagian dari aksi nyata kami, modul 1.4 untuk budaya positif, maka kami membagi tugas bertiga. Semoga apa yang kami sampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Kita lanjut Bapak Ibu, untuk kegiatan berikutnya akan dipaparkan oleh rekan kita CGP hebat Ibu Juliana. Kepada Ibu Juliana kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi budaya positif mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Saya tidak menjawab benar atau salah ya Bapak Ibu ya, itu pendapat kita masing-masing. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, kita bisa lihat nanti materi-materi yang akan saya sampaikan. Perubahan paradigma. Ini dilakukan oleh dua orang, Bapak Ibu boleh melakukan secara nyata atau dibayangkan juga boleh. Kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Boleh dibayangkan, boleh dilakukan. Nah, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Tadi kan ada teman kita ya, membujuk, merayu, biar kita buka sesuatu yang kita anggap penting tadi. Nah, kira-kira kepalan tangan ini bisa dibuka atau tidak? Tidak, kalau kita tidak Boleh. Terima kasih Bu Juliana. Kalau menurut saya ya tergantung dari si A ini sendiri. Dia mau nggak membukanya walaupun dia sudah merayu, mengancam sedemikian rupa. Kalau dia tidak mau ya tetap. Tapi kalau seandainya dia mau atau dia kemakan dengan bujukan dan rayuan dari si B ya bisa saja.
Kalau di sini dari poin dari yang saya kutip ya dari pribadi kita sendiri, mau nggak kita merubahnya? Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Nah, jadi kira-kira yang memegang kontrol itu yang mengepalkan tangan atau yang membujuk? Iya, yang mengepalkan tangan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kegiatan kepalan tangan adalah ilustrasi apa yang akan kita bahas ke depannya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Jadi, selama ini yang kegiatan tadi kita lakukan yang membujuk, merayu untuk kawan kita membuka kepalan tangan kita, mengikuti instruksi kita baik dengan cara mengancam tadi, merayu, membujuk. Nah, itu ada 4 teori ilusi kontrol namanya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita menganggap bahwasannya kita sebagai orang dewasa bisa mengontrol anak-anak kita. Padahal apa tadi? Anak-anak itu mengontrol dirinya sendiri. Dia akan membuka kepala itu kalau dia mau. Kalau dia tidak mau ya tidak. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi itu sebenarnya adalah ilusi kita sebagai guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi di sini bagaimana kita bisa merubah paradigma stimulus respon atau teori kontrol menjadi teori pilihan. Stimulus respon biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya kalau saya sebagai guru matematika, nak, bilangan berapa, operasi bilangan apa yang hasilnya jadinya 4 misalnya. Ada yang menjawab 2 tambah 2, benar. Ada yang menjawab dengan 8 bagi 2, benar juga. Tapi pandangan mereka terhadap itu berbeda. Maka tidak harus hasil dari 2 ditambah 2. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku punya alasan. Jadi pasti ada alasannya. Setiap anak melakukan kegiatan pasti ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini yang kita cerminkan tadi terhadap kegiatan yang awal, kepalan tangan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Kita menganggap kita bisa mengontrol anak atau mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat bujukan gagal maka timbullah paksaan. Padahal kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Sementara kalau pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Kalau menang kalah itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Sementara kalau menang-menang itu tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Oke, semua budaya-budaya ini pada intinya itu untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak Bapak Ibu. Kalau yang kami pelajari itu dari 6 institusi internasional organisasi, itu ada yang macam-macam. Nilai kebajikan itu kan empati, simpati, kemudian yang tertera pada dimensi profil pelajar Pancasila ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri nilai-nilai kebajikan yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu dilatar belakangi oleh dua motivasi. Ada eksternal, ada internal. Motivasi eksternal itu biasanya siswa melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya gitu ya. Ini kalau saya nggak ngerjain tugas Bu Ati ini, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Ya udahlah, saya kerjain aja, nanti kena hukum pula. Itu termasuk motivasi eksternal. Karena menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman. Kemudian motivasi eksternal juga biasanya kadang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau aku rajin belajar, kira-kira imbalannya apa ya? Kalau aku dapat juara, kira-kira orang tuaku nanti ngasih apa ya? Nah, itu juga bisa termasuk dari motivasi eksternal, mengharapkan suatu imbalan. Sementara motivasi internal ini tujuannya lebih positif. Dia untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadikan itu untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk dia menghargai dirinya sendiri. Kira-kira kalau aku rajin belajar, untungnya untuk siapa ya? Untuk orang tuaku kah? Atau untuk dirinya sendiri? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi sebenarnya kita ini mungkin dituntut untuk merubah paradigma kita yang tadinya kita memerintah anak menjadi bagaimana caranya anak itu memerintah dirinya sendiri. Jadi sehingga tidak timbulnya paksaan antara kita dan siswa. Yang kita tahu biasanya yang namanya paksaan pasti ada yang tersakiti, salah satunya, entah itu kita atau murid kita. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan ini menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan akan berdampak juga pada menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, pernah viral ya kasus Zaskia Gotik yang tidak hafal Pancasila. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Mengangkat Zaskia Gotik menjadi duta Pancasila. Nah, penghargaan yang dikasih ke Zaskia Gotik tadi itu bisa sebagai hukuman sebenarnya untuk dirinya. Karena yang tadinya dia tidak hafal Pancasila, mau tidak mau berkat diberikan penghargaan ini, dia bukan hanya menghafal, tapi harus tahu implementasi-implementasi yang mencerminkan Pancasila tersebut. Karena apa? Tanggung jawab dia sebagai duta Pancasila tadi. Oke, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini juga sering mungkin terjadi di sekolah kita. Tanpa kita sadari, kadang-kadang di depan kelas atau di depan umum kita memberikan penghargaan terhadap satu orang. Maka temennya menjadi gimana? Temennya yang tadinya mungkin juga semangat untuk berkreativitas atau semangat untuk belajar, dia merasa dia juga pantas, tapi tiba-tiba temennya yang dapat, otomatis apa? Dia akan down. Iya. Maka penghargaan tersebut akan mematikan kreativitas temennya. Nah, penghargaan tersebut itu mungkin bisa kita ganti dengan bentuk pengakuan. Nah, dalam memberikan pengakuan juga perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus.
Atau beri pengakuan secara pribadi. Kalau mau di depan umum, maka semua murid bergantian kita berikan pengakuan. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, bukan fokus pada hasil. Contoh bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, di sini ada contohnya. Bisa dengan kalimat pembuka, kemarin saya perhatikan, kemudian kita sampaikan nilai kebajikan apa yang dia lakukan. Oh, kamu rasa empatinya besar sekali. Pada saat situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu bisa disampaikan secara pribadi. Misalnya dia sedang melakukan apa? Oh ya nak, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, itu bisa jadi dalam bentuk kebajikan, dalam bentuk apresiasi. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini sama ya, bisa kayak kemarin saya, oh ini sama ya. Lanjut. Oke, di sini ada tindakan guru, kemudian kita tentukan dia hukuman atau konsekuensi. Kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bapak Ibu udah bisa bedakan kayaknya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan, oh ini murid disuruh melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita tengok jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nah, rata-rata jawaban kita benar tadi ya. Kalau kita lihat di sini, kita bedakan hukuman dan konsekuensi. Kayaknya kalau hukuman itu lebih ke fisik ya Bapak Ibu ya. Sementara kalau konsekuensi adalah dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Biasanya konsekuensi ini, hukuman ini sifatnya mendadak, tidak direncanakan. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sementara kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, sementara kalau konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bisa bersifat paksaan, sementara kalau konsekuensi itu stimulus sama tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman, jadi dia kadang-kadang menyembunyikan kesalahan gara-gara takut dihukum. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, anak itu merasa tak dihargai. Sementara kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian dia merasa diasingkan untuk sementara. Nah, hukuman, konsekuensi, sebenarnya satu lagi ada ini Bapak Ibu, restitusi namanya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin
menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah yang namanya restitusi. Nah, apa sih bedanya sama hukuman dan konsekuensi tadi? Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Hukuman, kalau kita memberikan hukuman ke murid, itu akan mengembalikan murid ke identitas gagal. Dimana kita tahu hukuman kalau kita kasih ke anak, mungkin dia tidak ada efeknya ke dia. Efeknya ya tadi, hanya merasakan kesakitan jangka panjang. Misalnya tadi ada gitu ya. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kita memberikan pilihan kepada anak tersebut. Perbedaannya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu kita memberikan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapat ganti. Itu kalau restitusi. Kemudian murid atau anak mendapat penguatan dari kesalahan mereka tersebut. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Bahasa-bahasa dalam restitusi bisa seperti apa yang kamu yakini. Nah, ini nanti kita akan menuju ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tidak langsung menentukan solusi atas permasalahan anak tersebut. Kita tanyakan dulu sama anak tersebut. Dampak dari yang mereka lakukan itu, mereka bisa apa untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, konsekuensi dan restitusi ini akan menuju ke identitas sukses. Membawa anak kita ke identitas sukses. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, kesalahan itu untuk pembelajaran mereka ke depannya bagaimana. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran. Ini berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada permasalahannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kadang-kadang kita kalau mengatasi masalah sama anak, apalagi kalau di depan orang ramai ya Bapak Ibu ya, ujung-ujungnya dia jadi dibully sama kawannya. Jadi kalau restitusi kita mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga di kelompoknya dia menjadi karakter yang lebih kuat. Oke, baik, kita masuk kepada keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bu Cici. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya masih bingung ya. Kita coba ice breaking dulu pakai tepukan. Kalau saya sampaikan pagi, tepuk 1 kali ya Bapak Ibu. Pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali. Oke, siap Bapak Ibu? Pagi, siang, sore. Oke, kita buat lebih cepat lagi. Pagi, sore, siang, pagi, siang, sore, malam. Belum fokus ya Bu, kita ulang lagi. Pagi, siang, sore, siang, sore, subuh. Alhamdulillah kita semua sudah fokus. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sebelum saya memulai untuk kegiatan berikutnya, mohon Bapak Ibu menyiapkan handphonenya karena ada beberapa yang diisi nanti meminta pendapat Bapak Ibu. Pasti sudah ada kuota ya Bapak Ibu.
Oke, baik Bapak Ibu, saya melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh rekan kita Ibu Juliana yang sudah luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik untuk memulai kegiatan kita berikutnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pastinya untuk keselamatan ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini yang sudah kita alami pada masa-masa sebelumnya yang memang kita terapkan. Yang pasti kita ingin selamat dan sehat. Jadi Bapak Ibu, dua nilai keyakinan ini yang sama-sama kita amati dari pertanyaan pemantik ini, keselamatan dan kesehatan. Inilah yang diharapkan dari peraturan-peraturan yang ada terutama di sekolah kita. Bagaimana kita dan juga murid kita paham bahwa peraturan itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dengan memunculkan nilai-nilai keyakinan, sehingga diharapkan murid ini tergerak dari hatinya atau motivasi internal yang disampaikan oleh Ibu Juliana sebelumnya. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas ini biasanya bersifat lebih abstrak Bapak Ibu, dan dia lebih rinci, kemudian juga konkret. Ada pernyataan-pernyataan yang universal dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Berusaha kita menghindari kalimat-kalimat negatif dan tidak terlalu banyak, serta dapat kita terapkan di lingkungan kelas kita bersama dan diharapkan bersedia bersama siswa pastinya untuk meninjau dari waktu ke waktu. Oke Bapak Ibu, ini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bagaimana kita semua warga kelas, kita guru atau kita wali kelas bisa mengajak semua anggota kelas kita untuk meminta, apa ini nak, peraturan-peraturan, apalagi kita sekolah sudah lebih dari 1 bulan. Yang kelas 7 pasti sudah tahu permasalahan di kelasnya. Minta dulu Bapak Ibu, apa nak peraturan-peraturan yang akan kita sepakati. Kita serahkan kepada mereka, biarkan mereka membuat, baik menggunakan kalimat negatif ataupun kalimat positif. Dan ini kita catat, bisa di papan tulis Bapak Ibu, atau mungkin menggunakan kertas plano yang ditempel di dinding, atau menggunakan sticky note, nah itu pun bisa. Kemudian dari semua peraturan yang sudah diusulkan oleh siswa-siswi kita kelompokkan mana yang merupakan kalimat negatif dan mana yang sudah kalimat positif. Dan semuanya kita Bapak Ibu, kita ajak siswa-siswi kita. Contoh yang dibuat, jangan berlari di kelas. Kita ubah sama-sama, ajak siswa-siswi kita untuk mengubah ke dalam kalimat positif. Jangan dihilangkan menjadi berjalanlah di kelas. Oke Bapak Ibu, misalkan siswa-siswi kita membuat peraturan tidak boleh terlambat hadir ke kelas. Bagaimana kita mengubahnya Bapak Ibu menjadi kalimat positif? Iya, bagus Bapak Ibu. Hadir lebih awal atau hadir tepat waktu masuk ke dalam kelas. Kemudian dari semua peraturan yang sudah disampaikan oleh siswa-siswi kita yang sudah diubah menjadi kalimat positif, kita temukan nilai keyakinan apa? Contoh di sini, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, ini adalah keyakinan saling menghormati, atau nilai kebajikan yang diharapkan adalah hormat. Jadi bisa saja dari peraturan yang banyak yang disampaikan siswa itu kita kelompokkan menjadi satu nilai keyakinan hormat. Atau kalau tadi Bapak Ibu kira-kira nilai keyakinannya apa Bapak Ibu? Hadir tepat waktu masuk kelas, disiplin. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini bisa kita tinjau ulang dan diharapkan hanya 3-7 prinsip saja, dan kita sebagai guru beserta siswa bisa menyetujuinya. Salah satu langkahnya kita bisa libatkan siswa untuk menandatangani keyakinan ini.
Akan lebih baik jika ini ditempel di dinding seperti poster yang sudah ada di sekolah kita. Dengan begitu siswa-siswi akan selalu ingat dan melihatnya. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh. Di bagian kanan dan kiri ini adalah contoh keyakinan kelas. Yang pertama, punya nilai keyakinan saling menyayangi. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang di bagian sebelah kiri Bapak Ibu, itu adalah keyakinan yang sudah dalam bentuk poin-poin, namun di sebelah kanan ada nilai di bagian atasnya hormat. Di sini bisa dijabarkan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ini bisa dijabarkan kembali lebih jelas karena memang nilainya masih bersifat umum dan abstrak sekali. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, dari keyakinan yang tadi kita sudah buat seperti ini, bisa dikembangkan lebih dalam lagi ke dalam tabel T dan tabel Y, di mana misalkan kita punya nilai di sana bekerja, itu kita tampilkan dalam bentuk tabel T. Yang bekerja itu terlihat atau tampak jika ia tekun bekerja dan menyimak guru. Lalu yang tidak terlihat bisa diarahkan siswa-siswi mengisi sendiri, tidak mendengarkan guru, atau acuh tak acuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian bisa juga kita kembangkan lebih jauh lagi ke dalam tabel Y. Seperti apa nilai keyakinan hormat itu kita dengar? Yang pasti dengan 4 kata sakti ya Bapak Ibu, yang selalu kita ingat: terima kasih, permisi, kemudian maaf, tolong. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan terlihat orang yang hormat, yang saling membantu antar temannya, berempati terhadap perasaan orang lain. Ini bisa kita libatkan siswa-siswi kita di dalam kelas Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, silahkan Bang klik pada browsernya. Kita akan mencoba bagi Bapak Ibu yang ingin scan barcode, atau jika tidak scan barcode, silahkan pergi ke menti.com. Kemudian masukkan kode. Ya, di sini saya meminta Bapak Ibu untuk memilih keyakinan apa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang tertera. Mari Bapak Ibu yang mau scan barcode silahkan. Jika Bapak Ibu tidak scan barcode, klik menti.com, kemudian masukkan kode 6915815. Ya, bisa Bapak Ibu? Kita lanjut? Oke, jadi nanti akan ada beberapa peraturan yang Bapak Ibu isi. Nah, ini yang pertama. Ini misalkan peraturan yang disampaikan oleh siswa-siswi kita. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Silahkan Bapak Ibu pilih nilai keyakinan apa yang kita perlu tanamkan dari peraturan yang sudah diusulkan oleh siswa-siswi kita. Sudah 4 respon, 5 respon, 6 respon dengan jawaban yang sama. Sebelas. Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, benar. Ini nilai keyakinan atau nilai kebajikan yang akan dimunculkan adalah tanggung jawab. Berikutnya Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Silakan Bapak Ibu memilih nilai kebajikan apa yang akan dimunculkan di sana. Oke, sudah 10 respon. 12. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pada kunci jawaban, ini ada kedua kunci jawaban. Jadi bisa saja Bapak Ibu memilih opsi yang berbeda, kedua-duanya benar.
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, 1 respon masuk, 2, 3, 4. Oke. Oke, sudah 10 Bapak Ibu. Saya langsung koreksi. Oke, ada 2 jawabannya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga selain berkomitmen, juga diharapkan ada nilai kebajikan menghormati orang lain. Karena yang pasti kita guru sudah memulai pembelajaran, kita juga mengajarkan siswa-siswi kita untuk menghormati kita guru yang ada di dalam kelas. Karena hal-hal yang terjadi biasanya saat kita sudah mengajar, siswa-siswinya nyelonong aja ya Bapak Ibu. Kita lanjut berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Oke, 1 respon masuk. Ya, ini juga ada 2 nilai kebajikan. Oke, sudah 10. 11. Kita cek jawabannya Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu? Karena ada 3 opsi. Oke, jadi di sini nilai kebajikan yang diharapkan adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kita lanjut, dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah contoh peraturan yang diusulkan oleh siswa-siswi kita, yang kita nanti akan kelompokkan nilai kebajikan apa yang diharapkan, yang kita akan yakini. Oke, sudah 11, 12. Baik. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, di sini yang diharapkan adalah nilai kebajikan kesehatan. Oke, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Ya, 1, 2, 3, 4, 9. Oke, sudah 11. Kita cek Bapak Ibu. Di sini ada 2 jawaban sebagai kunci jawaban. Yang pertama adalah bersabar dan yang kedua adalah menghormati orang lain. Oke, lanjut Bapak Ibu, gunakan masker. Oke, sudah 11. Kita cek kunci jawabannya Bapak Ibu. Ya, benar. Kesehatan dan juga keselamatan. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Juga ada 2 kunci jawaban di sini Ibu Bapak. Oke, sudah 14 respon yang masuk, kita cek. Ya, jawabannya adalah keselamatan dan nilai kebajikan keamanan. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Kita lanjutkan. Baik Ibu Bapak, kebutuhan dasar manusia ini adalah materi yang akan saya sampaikan sebelum melanjutkan kepada materi berikutnya. Baik, kita baca dulu Bapak Ibu. Ibu Ambar ini adalah wali kelas 7A di SMP Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, katakanlah dia Doni. Beberapa anak di kelas 7A ini telah datang pada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siangnya secara paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Tadi sebelum saya menyampaikan materi keyakinan kelas yang disampaikan Ibu Juliana, bahwa semua yang dilakukan, baik itu melanggar ataupun tidak, itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kita lihat Ibu Bapak, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, bukan hanya bagi siswa, bagi kita pribadi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kira-kira apa ini Bapak Ibu kebutuhan dasar bertahan hidup? Makan, kesehatan, minum, yang pasti yang bersifat fisiologis. Kemudian yang kedua, kebutuhan jadi saya ulas kembali cerita Ibu Ambar. Misalkan Doni menyampaikan apa yang dilakukan Ibu Ambar saat bertanya kepada Doni. Jadi jika jawaban Doni seperti ini, iya Ibu Ambar, saya lapar, saya tidak punya uang jajan. Artinya ia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua Ibu Bapak, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak ini akan lebih dekat dengan orang tuanya dan ia akan senang belajar jika ia juga senang dengan gurunya. Dan biasanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dari kasus tadi, jika jawaban Doni iya Bu, saya kira-kira bagaimana Bapak Ibu jawaban Doni jika ia ingin melengkapi kebutuhan kasih sayangnya atau rasa diterima? Ya Bu Irpa, silakan. Saya bawa bekal Bu, nggak ada duit, nggak ada sanggup. Oke, nah jadi kurang lebih jika ia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayangnya, ia akan menyampaikan seperti ini, Bu Ambar, saya senang dengan apa yang saya lakukan, saya menjadi pusat perhatian teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Biasanya murid-murid kita yang sudah punya kebutuhan dasar penguasaan, dia ingin menjadi seorang pemimpin, dia seorang yang runtut, sistematik dan juga rapi. Nah, ini biasanya ia akan menyampaikan seperti ini. Ya Ibu Ambar, saya merasa hebat terhadap apa yang telah saya lakukan karena saya berhasil membuat teman saya menjadi takut dengan saya. Ini sangat sering sekali dengan siswa-siswa yang kita hadapi yang biasa suka malah uang jajan temannya atau menjadi bos atau menjadi ketua geng. Artinya ia punya kebutuhan penguasaan yang belum terpenuhi. Kita lanjut Ibu Bapak terhadap kebutuhan kesenangan. Nah, ini biasanya kebutuhan kesenangan ini adalah anak-anak yang suka mencoba hal-hal yang baru, dan respon dari Doni jika ia belum terpenuhi kebutuhan kesenangan, dia akan mengatakan seperti ini. Iya Bu Ambar, saya merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tua saya, jadi saya ambil bekal teman saya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kebebasan. Biasanya anak-anak yang seperti ini, ia berkonsentrasi tinggi terhadap apa hal-hal yang ia kerjakan. Kurang lebih siswa-siswi kita yang untuk kesenangan ini yang senang bermain game. Nah, ia akan merasa berkonsentrasi tinggi jika ia melakukan hal-hal yang ia senangi. Jadi Bapak Ibu, untuk kebutuhan kesenangan, jawaban dia, iya Bu, saya iseng aja Bu, saya merasa usil saja. Nah, itu kurang lebih untuk kebutuhan kesenangan. Kita lanjut Ibu Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, untuk kita cek lagi, ini yang terakhir dari saya. Kita komenti kembali Bapak Ibu untuk melihat. Oke, ini dengan kasus yang berbeda. Sudah masuk Bapak Ibu? Menti.com, masukkan kode 6915 8015. Bisa diakses, scan barcode silakan. Oke, sudah Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita punya kasus di sini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun.
Kemudian ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Kemudian ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, saat itu jawaban Dimas bervariasi Bapak Ibu. Oke, dari variasi jawaban Dimas, kira-kira ia berusaha memenuhi kebutuhan yang mana? Kita mulai Ibu Bapak. Oke, nah silahkan dijawab Bapak Ibu. Jika respon Dimas menyetir mobil itu seru, dari respon yang ia sampaikan, kira-kira ia ingin memenuhi kebutuhan akan, ya sudah 2 respon yang masuk, 3, 5, oke kita cek Ibu Bapak jawabannya. Ya, kebutuhan akan kesenangan. Kita lanjut, respon berikutnya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, kira-kira ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar apa Ibu Bapak? Oke, sudah 2 variasi jawaban, 3, sudah 5, 7. Oke, kita cek jawabannya. Ya, di sini biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, ia berusaha memenuhi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kita lanjut. Aku merasa bangga dan keren. Oke, 1, 3, 4. Oke, kita cek langsung jawabannya. Iya, betul, penguasaan, karena ia merasa dirinya bisa diandalkan. Kita lanjut. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Oke, ya betul sekali. Ya, ingin memenuhi kebutuhan dasar akan kebebasan. Oke, sekian penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Jerry Simanjuntak. Kepada Pak Jerry kami persilakan. Macam lusuh kali semuanya. Oke, coba kita ice breaking dulu. Nanti Ibu ambil nggak usah dulu ya. Ice breakingnya nanti kalau saya bilang nanti instruksinya seperti ini. Kalau saya bilang nanti Dini, kita menggeser badan kita ke kanan. Kalau saya bilang Dino ke kiri. Terus kalau saya bilang Ibu ke depan. Terus kalau saya bilang Bapak ke belakang. Ya mungkin Bapak Ibu semua udah pernah dapat instruksi seperti ini. Oke, kita berdiri dulu Bapak Ibu. Oke, saya nanti akan mendeskripsi menarasikannya. Ya Bapak Ibu boleh menggerakkannya. Ya sambil saya ceritain. Nanti kalau Dini ke kanan, Dino ke kiri, Ibu ke depan, Bapak ke belakang. Oke. Oke. Suatu hari Dini ke kanan ya. Pergi tamasya bersama Dino, Ibu dan Bapak. Di tengah perjalanan tiba-tiba lewat seekor kucing. Tiba-tiba Dini terkejut. Bapak merem. Kemudian Ibu, waduh. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah panjang lebar Ibu Cici sama Ibu Juliana, karena mengingat waktu kita sudah singkat untuk kegiatan PMO selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan teman kita mengenai budaya positif, mulai dari turunan peraturan, hukuman, keyakinan, dan nilai-nilai kebajikan. Maka ini saya akan mulai dengan posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, ini adalah teori dari Dr. William Dresser. Berdasarkan teorinya itu, dia melihat psikologi anak itu ternyata melalui kontrol guru itu beda-beda case-nya. Artinya, kalau kita lihat 5 posisi kontrol ini, ada 5.
Yang pertama, Bapak Ibu, penghukum. Ini biasanya gurunya lebih dominan. Nggak sempat dikasih kesempatan untuk anaknya memberikan alasan. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, ini ibunya ini sangat dermawan kali. Aduh anakku, kalau kau terlambat, nanti Bapak Jerry yang dimarahi sama kepala sekolah. Ya, jadi gurunya yang membuat rasa bersalah supaya dia merefleksikan, oh kenapa harus ibu saya menanggung beban ini. Nah, kemudian sebagai teman, biasa kalau kita teman sampai pagi tos, ya, tos dan sebagainya, itu kita menganggap bahwa siswa itu adalah rekan atau teman kita. Kemudian sebagai pemantau, biasanya pemantau yang ngeri, macam mandur, ya, disenggol sedikit nggak bisa, saya kau sini, udah berapa menit ini, nggak usah masuk kau. Ya, duduk dulu sini dulu baru. Ya, pemantau. Kemarin kau 5 menit terlambat, sekarang udah 10 menit pemantau. Kemudian manajer, ini yang paling dermawan dan paling baik. Ya, ini nilai-nilainya ini sangat baik. Gak pernah kata-katanya negatif. Semua positive thinking. Ya. Mungkin cocoknya Bu Septi nih. Oke, kita lihat karakternya Bapak Ibu. Penghukum itu karakternya, karakter gurunya dulu ya, itu menghardik, memberi, menunjuk-nunjuk, kau sini. Kemudian menyakiti dengan kata-kata dan menyindir, pembulian, ngeri. Kemudian, ya, apa kalimat guru berkata? Kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu nanti ya. Kemudian hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Memberontak, menyalahkan orang lain dan lebih dominan, dia akan berbohong daripada saya jujur. Aduh, kena juga kiri, kena kanan. Ya. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, ujung-ujungnya salah. Tadi Bu saya sakit perut, alasanmu aja itu. Sepatu saya tinggal di rumah Bu, nggak ada itu. Kualitasnya semua salah. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ngomel lagi, udahlah. Kemudian dampak pada murid, ini dampaknya itu membekas, ya. Apalagi kalau hukumannya itu fisik, ya, kontak fisik, ya. Itu kemarin waktu saya kelas 7 sampai sekarang masih terasa panas itu, ya. Guru sejarah saya tentang ya, membekas di dalam hati kita, bahkan ingatannya sangat jauh, Bapak Ibu, ingatan anak sangat jauh. Jadi konsep ini berdasarkan teori psikologi, penghukum ini adalah lebih dominan, anak itu akan menghindari hukuman, akan berbagai alasan. Kemudian kontrol guru yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya. Berceramah mengatakannya seharusnya, ibu kuciwan loh nak, kemarin kamu bisa ngerjain nomor 1. Sekarang nggak bisa. Nanti gimana nak nilai munak? Berapa lah saya buat? Ditengok nanti Bu Kepsek dari matematika 30. Aduh, kacau nih. Kemudian kita lihat Bapak Ibu. Ya, jauh kali. Oke. Kemudian karakter gurunya, perkataannya belum sih. Bentar lagi. Karena ini penting. Oke, yang ini guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini. Ya bagusnya seperti itu. Jadi ada jiwanya untuk membujuk kembali. Kemudian apa dampak pada murid? Dia akan merasa rendah diri. Oh, gara-gara ibu ini nanti gara-gara saya nanti ibu ini jadi dihukum atau dimarahi sama Kepsek. Oke, kemudian yang ketiga, ini adalah 5 posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman, guru dan siswa sebagai teman. Tapi di case-nya, ya siswa dan guru, ya lihat-lihat orangnya lah. Kalau si A suka sama Bu Depi, ya dia lebih tunduk sama Bu Depi karena temannya lebih dekat. Tapi mungkin sama Pak Jerry, Pak Jerry orangnya cuek, nggak usah lah. Dia melihat orangnya, melihat gurunya. Kemudian dampak pada murid bagaimana? Dia lemah, tidak mandiri, dan tergantung sama gurunya. Kemudian sebagai pemantau,
itu dia lebih akurat menghitung dan mengukur, melihat ya, kejadian siswanya. Kemudian dampaknya pada murid memiliki menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya. Kemudian tipikal manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif, Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Marcel, kamu kenapa terlambat, Nak? Menurut kamu, keyakinan dan kesempatan kelas yang kita buat itu sudah sesuai nggak dengan apa yang kamu lakukan? Menurut kamu, nilai-nilai apa lagi yang akan kamu tingkatkan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi, tipikal manajer itu lebih berdampak pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan positif. Artinya, bahwa siswa itu memiliki dampak mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi 5 posisi kontrol ini atau restitusi ini mengharapkan siswa, mengharapkan guru memiliki peran penting untuk memahami bagaimana konteks permasalahannya. Ya, terkadang hukuman ini sekarang kita bingung. Ya, yang nggak ada bisa jadi ada nantinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lihat di sini pertanyaan-pertanyaan mengenai 5 posisi kontrol sebagai guru. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak, ini sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer, cari solusi. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Jadi Bapak Ibu, ini adalah bagaimana actualnya ke depan. Kita lihat posisi kita di mana. Apakah posisi sebagai penghukum lebih dominan atau yang lebih dominan sebagai manajer? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di sini ada dinamika posisi kontrol terhadap nilai-nilai dan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada peraturan, ada hubungannya terhadap nilai-nilai, ada terhadap posisi kontrol manajer dan memperbaikinya, kemudian pemantau dan sebagainya, ada konsekuensinya, bagaimana nilai-nilainya, bagaimana kontrol terhadap manajer dan bagaimana memperbaikinya. Jadi Bapak Ibu, restitusi segitiga atau segitiga restitusi nanti itu adalah bagaimana mengubah pelanggaran anak untuk kita perbaiki dan menjadikan anak itu menjadi seorang pemenang. Terkadang Bapak Ibu, psikologi anak ini perlu sama kita. Kenapa? Ya, kita melihat sisi anak itu sisi gelapnya. Kadang kita nggak melihat sisi terangnya, karena lebih banyak kita menjustifikasi anak kadang hal yang negatifnya. Belum kita tanya lagi, kita udah langsung seperti itu. Jadi kita skip. Oke, ini segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita memandang segala sesuatunya itu memiliki dampak positif dari pertanyaan-pertanyaan yang positif. Misalnya kita lihat menstabilkan identitas. Jadi kita nggak melihat fokus persoalan, kita menstabilkan permasalahannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya kan? Kalimat positifnya. Kemudian yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti ini ya kan? Kemudian bagaimana memvalidasi kebutuhan anaknya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan hari ini, Nak? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal yang ini atau hal yang itu. Jadi semua pertanyaannya itu positif. Kemudian kembali lagi meyakinkan, memberikan komitmen kepada anak. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dari apa yang telah kamu lakukan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya jika kamu melakukan yang masalah yang tadi. Jadi fokusnya ini tidak pernah kepada fokus permasalahan, tetapi fokus pada solusi. Itu namanya segitiga restitusi.
Oke, kita lihat contohnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu kalimat-kalimatnya. Kemudian untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, ya kan? Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi pertanyaannya yang positif. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap seperti ini, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik lagi. Kemudian kita lihat menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Berarti kita memberikan refleksi umpan balik kepada anak dari setiap masalah yang diperbuatnya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, nak? Dan yang terakhir, kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, ya, terima kasih. Saya lanjut sama Ibu Cici. Baik Ibu Bapak, ini ada beberapa contoh penerapan disiplin positif di kelas. Saya karena wali kelas 8D, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini coba saya buat secara sekilas. Saya membagikan kertas post-it, kemudian siswa membuat peraturannya, kemudian menempelkan di depan kelas. Mohon maaf Ibu Bapak, ini selang waktu jadi agak lebih cepat. Nah, kemudian saya meminta tanda tangan dan di akhir saya mencetak dan belum ditempel di kelas. Itu masih dalam progres. Dan ini juga progres segitiga restitusi untuk beberapa siswa-siswi di kelas saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Juliana. Oke, Bapak Ibu, ini penerapan disiplin positif dari Ibu Juliana untuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Wali kelas berapa, Bu? 7B. Ini sudah berusaha membuat kesepakatan kelas. Jadi kami di sini belajar dan dalam proses pembuatan aksi nyata. Bapak? Untuk Pak Jerry, Oke Bapak Ibu, kalau restitusi atau segitiga restitusi yang saya buat itu sebenarnya ada videonya, ya. Cuma karena melihat waktu kita juga, ya, karena masih ada kepentingan yang kita kertaskan juga untuk refleksi langsung ya. Oke, baik Ibu Bapak, kami mencoba nanti meminta tanggapan Bapak Ibu. Kami mohon nanti Bapak Ibu, kami mohon untuk menjawab beberapa pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mohon kesediaan Ibu Bapak, nanti kami rekam wajahnya. Terima kasih. Sudah. Baik Ibu Bapak, berhubung waktu, nanti kami mohon kesediaannya terkait tanggapan dari diseminasi kami dari calon guru penggerak angkatan 9 Kota Batam. Pak, ada lagi tambahan? Oke, saya mau tes dulu Bapak Ibu. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, subuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan menutup kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, kami bertiga juga dalam proses belajar. Semoga mendapat hikmah untuk kita semua dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagian terutama tadi yang bagian posisi 5 posisi guru ya Pak ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali ya ilmu yang kita dapat hari ini. Yang mungkin juga waktu kami dengan Pak Syar, materi ini juga yang kami sampaikan, tetapi berhubung karena waktu yang dimulai dari jam berapa kita Pak Syar ya, jadi kita diburu dengan waktu sampai kita jam pulangnya pun yang nggak boleh terlambat ya. Jadi selesainya tank, jadi semuanya serba dipercepat, di skip. Jadi menurut saya materi yang disampaikan oleh teman-teman kita hari ini beserta CGP angkatan ke-9 itu lebih lebih terarah gini penyampaiannya. Mungkin yang hal yang masih pergejolakan di dalam jiwa saya gitu ya. Memang materinya sangat luar biasa sekali. Ya, materinya sangat luar biasa sekali kalau kita terima, kalau sudah kita bayangkan guru seharusnya begini ya, ketika posisinya sebagai penghukum, ketika posisi sebagai pemantau, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, manajer gitu ya. Memang seharusnya kita ini dituntut posisinya itu sebagai manajer, yang walaupun ada beberapa kombinasinya Bapak Ibu, kombinasinya boleh sebagai teman ya, boleh sebagai pemantau ya, kalau penghukum tidak boleh gitu ya. Cuman terkadang itulah pergejolakan yang saya rasakan gitu ya, ketika kita menghadapi siswa, di mana siswa yang bermasalah itu saja gitu. Nah, bagaimana dengan penerapan konsep-konsep yang seperti ini yang begitu luar biasa ketika kita menghadapi di lapangan langsung, yang ketika anak yang bermasalah itu aja orangnya, misalnya terlambat. Kita bisa lihat sendiri ya, anak-anak kita yang sering terlambat itu aja wajahnya, itu aja wajahnya. Bukannya kita nggak melaksanakan yang manajer segitiga restitusi, tidak, tetapi tetap Padahal ya Budian udah manajer banget ya. manajer banget Dian kita ini sebagai BK seperti itu. Tetapi kadang saya berpikir apakah nggak ada gunanya yang kita berikan kepada siswa ini, atau gimana? Itu yang menjadi ini saya, apakah cuman saya sendiri yang mengalami seperti itu atau teman-teman gitu kan. Bukan berarti saya menolak dengan apa yang saya terima, bahkan dari teman-teman saya sendiri juga udah menerima ini Bapak Ibu. Nah, cuman ketika saya ini kan ke siswa, aduh gitu ya. Dari apa yang disampaikan di sini ternyata masalah itu lebih kompleks seperti yang Ibu Cici katakan tadi. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sarbayani, teman sejawat dari Bu Cici, Pak Jerry, dan Bu Juliana. Setelah saya melihat paparan dari mereka semua, sangat bagus sekali dan sangat luar biasa. Artinya bisa menambah wawasan saya juga mengenai keyakinan kelas, budaya positif yang ada di sekolah, dan mudah-mudahan dengan saya mengikutinya itu bisa saya terapkan nanti di sekolah, terutama sekali mengenai budaya positif dan keyakinan kelas, dan juga mengenai budaya positif yang juga menyangkut daripada tindakan-tindakan kami sebagai guru di sekolah, bagaimana membiasakan anak itu melakukan hal-hal yang positif di sekolah. Demikian refleksi dari saya Pak Sarbayani, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Hendra Simanjuntak, guru IPA di SMP Negeri 50. Hari ini saya mendapatkan banyak hal dari penyampaian rekan-rekan saya beserta CGP angkatan yang ke-9 mengenai diseminasi budaya positif. Ketika saya memperoleh materi dari rekan-rekan saya, banyak ilmu yang saya dapatkan, bahkan mengubah paradigma saya tentang budaya positif kepada anak-anak. Yang selama ini banyak pertentangan-pertentangan yang saya dapatkan, banyak kesalahan-kesalahan yang ternyata saya terapkan ketika menghadapi segala masalah yang dihadapi oleh siswa, di mana saya terkadang
bertindak sebagai penghukum. Nah, dengan belajar diseminasi dari teman-teman saya, ternyata mengubahkan semua prinsip paradigma tentang pemecahan masalah, cara pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Sangat luar biasa. Jadi ingin terus belajar dari peserta JKP. Oke, kemudian yang kedua, perasaan saya ketika saya menerima pelajaran ini sangat luar biasa diubahkan. Saya sangat di paradigma lama saya sangat bersalah, saya sangat berdosa sekali. Kenapa? Karena begitu banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ketika menghadapi proses pemecahan masalah untuk anak-anak. Ternyata dengan adanya disiplin positif, kemudian materi tentang motivasi yang ada di dalam siswa, baik motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik, saya benar-benar dapat pemahaman yang baru, dapat pencerahan yang baru bahwa ternyata motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tepat, motivasi yang benar yang berasal dari dalam diri siswa tanpa dipengaruhi oleh campur tangan apapun dari luar, dari lingkungan luar. Cukup sekian dan terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Pada hari ini kita akan membuat seperti apa yang tertulis di papan tulis. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ya, seharusnya ini sudah kita buat pada awal semester. Namun karena kamu baru mengenal satu dan yang lainnya, belum tahu permasalahannya, maka sekarang kita buat lebih baik lagi bagaimana ini bisa kita terapkan di kelas kita. Ya, kelas kalian juga, kelas ibu juga. Nah, kesepakatan kelas pernah dengar nggak sebelumnya? Apa yang kamu tahu? Perjanjian, apa lagi? Ada larangan, ada keyakinan. Jauh. Nah, tidak jauh berbeda dengan sekolah kita. Nah, sekolah kita punya peraturan. Jadi kurang lebih kesepakatan kelas itu nanti terdiri dari beberapa peraturan yang sumbernya dari kita semua, dan peraturan itu biasa berupa tata tertib. Peraturan di sekolah kita kan ada, tata tertib juga ada. Jadi itu akan kita terapkan di dalam kelas. Nanti terdiri dari peraturan yang sifatnya positif. Jadi nanti kamu akan menuliskan pada sticky note yang ibu bagikan, itu berupa peraturan yang kamu anggap selama dari bulan Juli, Agustus, September yang kamu rasa perlu kita terapkan di dalam kelas. Hal ini perlu karena memang ada permasalahan, baik apapun itu. Dan pastikan kata-katanya positif. Contoh nih, karena ini akan menjadi keyakinan kita nanti, pastikan keyakinan semua yang kita ucapkan positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kamu ubah katanya menjadi menjaga kebersihan kelas. Bagus. Jadi kata-kata yang negatif dilarang, jangan, tidak boleh, ganti. Oke, kita lanjut. Contoh kedua, tidak boleh tidur selama jam pelajaran. Ganti katanya menjadi yang positif yang ditulis. Apa? Menjaga lebih semangat dalam belajar. Bagus. Itu contoh. Contoh lagi yang ibu berikan satu lagi. Dilarang membuli teman. Buat katanya menjadi yang positif. Saling menghargai antar teman, antar sesama. Bisa kira-kira membuat satu peraturan yang positif. Bisa semua? Sudah terbayang apa yang mau
diri saya karena menjunjung nilai kedisiplinan, keamanan kelas, dan saling menghargai antar sesama. Kenalkan, nama saya Almar Agus Solita, saya dari kelas 8D. Pendapat saya di kelas sangat bagus karena kita bisa saling menghargai antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayumayati, saya dari kelas 8D. Untuk menurut saya, keyakinan kelas ini sangat menarik karena dapat berisi poin-poin penting seperti menghormati, menghargai, menjaga keamanan kelas, disiplin, dan banyak sekali yang harus diambil. Saya Kaisar SKI, kelas 8D. Kami supaya melatih kekompakan sebuah kelas dan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari kelas 8D. Menurut saya, kesepakatan atau keyakinan kelas sangat penting untuk dilakukan karena setelah melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas, kita bisa menjadi tahu apa yang ingin atau yang dirasakan dari kelas ini dan bisa diperbaiki lagi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Gustian Pratama, kelas 8D. Menurut saya, kesepakatan kelas sangat penting karena dapat menjaga antar sesama teman dan dapat menjaga kebersihan.